tempat di mana kita asing di tempat tersebut. Bisa jadi kita memiliki pangkat atau orang terhormat di kampung masing-masing. Tiba-tiba dalam satu daerah yang tidak ada yang mengenal kita, biasanya penghargaan terhadap kita itu tidak sama dengan orang yang mengenal diri kita. Maka agama mengajarkan tetap tidak berubah perilaku sikap kita terhadap seseorang yang tidak mengenal diri kita. Jadi kita tetap perlu menghormati sebagaimana kita menghormati orang lain. Kita tetap perlu bersifat penyantung, memberikan bantuan terhadap mereka meskipun mereka atau kita tidak mengenalnya. Karena kenapa? Biasa kalau orang memberi, kita biasanya mencari orang yang kita benar-benar kenal. Itu tentunya juga baik, karena landasan di dalam memberi di dalam agama kita itu selalu dilihat dari yang terdekat dari sisi kita. Jadi biasanya sebelum kita menyumbang atau bersedekah kepada orang lain, maka yang tentunya diutamakan adalah orang yang paling dekat, terutama kita punya orang tua. Karena sedekah terhadap orang tua itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk kita punya istri, kita punya keluarga, setiap kali kita memberikan sesuatu kepadanya, apakah ia uang belanja ataukah kemudian membelikan apa saja untuknya, maka itu juga adalah sedekah bagi kita. Berarti kalau seperti demikian, jangan hanya memberi kepada orang yang kita kenal, termasuk kepada orang yang tidak kita kenal, termasuk kepada orang yang tidak mengenal kita. Makanya Profesor Dr. Quraisy itu berkata, beliau bilang, dalam urusan antara hamba dengan Allah, kita itu memiliki batasan. Akan tetapi dalam urusan kemanusiaan, jangan memandang orang ia dari sukunya, jangan memandang seseorang dari kelompoknya, bahkan jangan memandang seseorang dari agamanya. Kalau berbicara tentang persoalan kemanusiaan, berarti kalau seperti demikian, ada hubungan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lintas pergaulan lintas agama. Selagi itu tidak berkaitan dengan akidah, maka persoalan kemanusiaan boleh kita saling membantu. Termasuk zakat fitrah itu bisa kita berikan kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Tetapi ada catatannya, ada batasannya. Ketika dia seorang yang disebut dengan ahluz zim. Siapa mereka? Adalah golongan yang tidak muslim tetapi tidak memerangi kita. Termasuk mereka kalau kita harapkan bisa mengikuti keimanan kita, maka itu lebih dibolehkan lagi. Ini karena zakat itu menyentuh persoalan kemanusiaan, sehingga boleh kita memberi. Yang tidak boleh diberi adalah ketika ia adalah seseorang yang bukan dari seiman dengan kita, lalu kemudian memiliki rencana untuk merusak kita atau menjelek-jelekan. Itu tidak boleh. Nah, makanya di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu luar biasa beliau caranya berdakwah, sehingga menyentuh seluruh kalangan, tidak hanya pada persoalan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah, termasuk orang yang tidak seagama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya disantuni. Nah, makanya di dalam sikap seperti demikian ada dakwah kemanusiaan yang kita jalankan, agar supaya kalau kita mampu memberi bukan hanya kepada orang yang kita kenal, mampu kita memberi bukan hanya pada keluarga kita, mampu kita mengendiri terhadap orang yang tidak kita kenal sama sekali, maka itu kita telah mengamalkan satu ajaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi yang disebut dengan rahmat bagi seluruh alam itu, iya, memberi sebagaimana hujan turun dari langit ke bumi, itu tidak memandang kemana dia mau jatuh. Itu tidak memandang kemana, mau dia jatuh di rumahnya orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, sama rata. Maka dalam kita memberi dalam persoalan kemanusiaan, seharusnya kita bersikap seperti hujan. Yang kedua, jika ingin meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tu'ti man haramaka,
memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita. Biasa mungkin kita alami, kita membantu seseorang. Kenapa engkau bantu dia? Nah, karena dia kan bantu saya juga. Itu bukan pemberian yang bermakna benar-benar tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena bisa jadi kita memberi dalam hal itu posisinya hanya balas jasa. Meskipun itu tidak dilarang di dalam agama, tetapi itu adalah sikap yang disebut sifat alami pada diri manusia. Kenapa? Diri manusia, sifat alami pada diri manusia itu, dia akan membantu bagi orang yang membantunya. Bisa juga sebaliknya, dia akan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Itu sifat alami pada diri manusia. Sifat alami ini pada diri manusia itu bukan hanya kita yang punya, binatang juga bisa punya itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian memberikan bantuan hanya pada persoalan ia dibantu ataukah berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka itu adalah naluri alami yang sebenarnya belum menyentuh sifat kemanusiaannya kita. Nah, makanya Rasulullah Muhammad SAW itu dalam sejarah sering kalau setiap subuh itu ada orang yang menaruh kotoran manusia di depan rumahnya. Selalu dilakukan seperti begitu. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau juga melakukan hal yang seperti demikian? Tidak. Beliau justru kemudian menyingkirkan kotoran tersebut, sehingga orang tersebut ketika terkena sakit, apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad SAW datang menjenguk beliau. Akhirnya karena dijenguk, melahirkan ketertarikan bahwa ternyata beginikah akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Jadi kalau berbicara persoalan akhlak itu, ya memang harus seperti demikian. Karena sangat sulit bagi seorang manusia yang mau membantu sesamanya bagi orang yang tidak mau membantunya. Nah, banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, mungkin tidak ada di sini. Itu biasanya kalau dapat undangan pernikahan dan resepsi. Nah, ini saya harus datang karena dulu ketika saya bikin acara dia juga datang. Tetapi seketika orang yang memberi kita undangan, dulu dia tidak pernah datang kalau saya undang, tidak usah. Nah, itu juga bukan persoalan seperti demikian. Makanya kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bagaimana kita bersikap dermawan terhadap orang-orang yang kikir terhadap kita. Itulah yang disebut dengan ajaran akhlak yang membalas air tuba dengan air susu. Jangan dibalik. Jadi membalas kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita katakan itu susah sekali, memang susah. Karena kenapa? Ini menyangkut persoalan kerelaan diri kita hanya dan karena untuk Allah. Itu maknanya. Jadi kalau kita memberi karena manusia berarti bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, itu bahaya kita punya niat. Jangan sampai pemberian kita sia-sia di hadapan manusia. Termasuk kalau kita memberi, lalu kemudian setelah memberi kita mengatakan, seandainya bukan saya yang bantu itu, dia tidak jadi seperti demikian. Nah itu, kalau ada orang yang kemudian telah membantu sesamanya, lalu kemudian ia terus ungkit-ungkit, lalu kemudian ia mengatakan kalau bukan saya dia akan tidak seperti begitu, dia tidak akan berhasil kalau bukan saya. Maka itu ibaratkan orang yang telah memberi lalu kemudian mengambil kembali pemberiannya, meskipun hal itu tidak ada lagi pada dirinya, barang itu tidak ada pada dirinya. Kenapa? Pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akibat kita mengungkit-ungkit itu. Makanya kalau persoalan kebaikan yang pernah kita lakukan, orang tua kita berpesan itu lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Dengan melupakan itu maka akan semakin ikhlas diri kita untuk berbuat sebuah kebaikan. Akan tetapi kalau kesalahan yang kita lakukan perlu kita ingat-ingat agar supaya terjadi introspeksi dalam diri kita, ada hitung-hitungan, ada kali-kali kalau saya lakukan ini maka tentu saya akan merugi. Makanya jangan tidak semudah yang kita bayangkan kemudian berbuat kita berkata bahwa saya melakukan ini karena Allah, saya melakukan ini karena Allah. Nah begitu. Jadi karena Allah yang dimaksud itu berarti tidak ada yang kita niatkan, tidak ada tujuan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau datang berjamaah di masjid ini karena di sana ada si anu. Tidak begitu, tidak boleh. Karena kenapa? Rumah Allah Subhanahu wa taala atau masjid itu adalah tempatnya kita semua, yang tentunya niat kita datang ke masjid adalah semata-mata karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Kenapa kita penting di dalam agama kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 27 derajat bagi orang yang datang berjamaah di masjid? Karena berjamaah itu menunjukkan persatuan. Menunjukkan persatuan. Kenapa kiblat umat Islam itu semua umat Islam seluruh dunia semua menghadap ke semua menghadap ke Masjidil Haram ketika dia sholat. Jadi anggaplah kita ini menghadap ke barat semua. Semuanya begitu, tidak ada yang menghadap ke timur. Kenapa? Itu adalah simbol dan ada rasa persatuan di sana. Makanya kalau kita datang berjamaah, perbaiki dulu niat kita. Jangan sampai ada kemudian niat lain, ada kemudian kebencian yang kita simpan kepada seseorang, tidak suka kepada seseorang dalam majelis tersebut, dalam masjid tersebut. Maka itu maknanya bukan berjamaah, tetapi hanya sekedar berkumpul. Jadi berjamaah dengan berkumpul itu berbeda. Jadi kalau kita datang ke masjid ada niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia bisa jadi tidak memperoleh nilai jamaah di sisi Allah, hanya memperoleh nilai berkumpul saja. Makanya mudah-mudahan kita kehadirannya kita di masjid datang sholat berjamaah benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari sanjungan terhadap sesama manusia. Makanya kalau kita punya tetangga, kalau kita punya saudara yang ada di sekitar kita yang kemudian selama ini tidak mau memberi atau tidak mau bersedekah atau memberikan sesuatu kepada kita, maka jangan itu dijadikan sebuah alasan untuk tidak memberikan kepada mereka. Karena kenapa? Ya, begitulah seorang manusia kalau mau memperoleh derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus membuang ego kita masing-masing. Karena kenapa? Sifat ego itu adalah murni bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi berasal dari setan yang berbisik di dalam diri kita. Jadi termasuk kalau ada orang yang marah sama kita, jangan ikut marah. Karena kalau ada orang marah kepada kita lalu kemudian kita ikut mengemaki, itu sama halnya menyiram, mau memadamkan api menggunakan bensin. Itu akan semakin menyala saja. Makanya kalau ada orang yang kemudian benci atau marah kepada kita, maka siramilah amarahnya itu dengan air. Maknanya adalah siramilah, jangan kemudian ikut memaki. Karena kenapa? Kalau ada orang yang memaki kita lalu kemudian kita ikut memakinya, apa bedanya kita dengan dia? Makanya tetapi kalau ada orang yang memaki-maki kita, kita sabar dan diam untuk tidak kemudian ikut seperti mereka, maka tidak ada tempat kembali memakiannya itu kepada kita selain pada kembali kepada dirinya sendiri. Makanya jangan menerima kebencian seseorang dengan membalas kebenciannya kepada kita. Justru harusnya terjadi membalas kebencian itu dengan kecintaan terhadap dirinya. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang menerapkan sifat itu, maka ia mengambil sedikit sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Sekaligus kita menjalankan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Beliau hadir di dalam kehidupan dunia ini sebagai rahmat, atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mengasihi tanpa memandang status sosial, tanpa memandang agama. Kalau itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetap layak untuk kita hargai. Bahkan pada posisi tertentu ada seorang sufi yang kemudian sangat menghargai binatang-binatang yang ada, termasuk binatang-binatang terkecil yang ada, mereka tidak aniaya. Makanya dalam sejarah itu salah satu binatang yang sebenarnya tidak boleh kita bunuh itu kalau banyak di rumah, termasuk itu semut. Itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melarang seperti demikian, agar supaya menimbulkan kecintaan kita bukan hanya terhadap orang yang mencintai kita, termasuk cinta kita mencintai orang yang tidak mencintai kita, sekaligus mencintai seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Di setiap kecintaan kita terhadap ciptaan Allah itu ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencintai ciptaannya, yang kita cintai sebenarnya adalah penciptanya itu sendiri. Sama dengan kalau kita memaki ciptaan Allah, yang kita maki adalah penciptanya. Maka hati-hatilah saling memaki terhadap sesama, karena pasti akan kembali kepada diri kita. Saya kira itulah pembahasan singkat tentang hadis Rasulullah Muhammad SAW ini, bagaimana kita memperoleh derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama belajar untuk kemudian menanamkan rasa cinta di dalam hati,
agar supaya kebencian tidak punya tempat di dalam hati kita, sehingga tidak ada yang kita lakukan selain daripada landasan hanya dan karena untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni keikhlasan itu sendiri di dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wallahi musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.